Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asraqal badru alaina, fahtafat minhul fuduru, misla husnik mara'aina, qatu ya wajah surur. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dengan SD Negeri Sutimara, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi. Bapak Ibu dan anak-anakku, peringatan Maulid Nabi dilaksanakan oleh umat Islam setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Hal ini untuk mengenang kelahiran Nabi terakhir, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, tidak ada seorang perempuan pun yang mau menyusui Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena keluarga Nabi Muhammad tergolong keluarga yang miskin. Namun demikian, ada seorang ibu yang bernama Suwaibah mempercayakan diri atau memberanikan diri untuk menyusui Nabi Muhammad, meskipun Suwaibah asinya saat itu tidak lancar. Suwaibah menyusui Nabi Muhammad dengan penuh keikhlasan. Karena keikhlasannya itu, akhirnya air susu atau ASI dari Suwaibah akhirnya mengalir dengan deras kembali. Dan keledai yang dimiliki oleh Suwaibah yang semula kecil juga menjadi subur, menjadi gemuk, dan susunya juga keluar dengan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa siapa saja yang mau dekat dengan Nabi Muhammad SAW akan dimudahkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dimudahkan rezekinya, akan dimudahkan jalan hidupnya. Tanda-tanda kenabian sudah muncul sejak Nabi Muhammad remaja. Pada usia 40 tahun, Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama
di gua. Pada usia 63 tahun, Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah. Beliau wafat setelah sakit selama 12 hari di hari Senin bulan Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal dalam sejarah sudah terkenal. Di malam itu menjelang fajar, seluruh dunia menjadi gempar. Kala itu umat manusia dalam keadaan gelap gulita. Tuhan mengutus pemimpin dunia, Nabi Muhammad sebagai pelita. Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun. Banyak hal yang harus dan perlu kita teladani. Nabi Muhammad mempunyai sifat yang amanah atau dapat dipercaya, punya sifat yang fatonah, cerdas, sifat yang tabligh atau menyampaikan, dan sidik atau benar. Beliau mempunyai sifat yang sabar, penuh kasih sayang, tidak memiliki rasa dendam meskipun pada orang yang selalu menyakitinya. Namun dengan sabar, beliau tetap memberikan nasihat. Bahkan pada saat orang yang selalu menyakitinya sakit, Rasulullah menjenguk dan menyuapi pada orang yang selalu membuat sakit hati Nabi tersebut. Dengan hal itu, maka orang yang selalu menyakiti hati Nabi Muhammad merasa sangat malu. Akhirnya dia sadar dan mengikuti Rasulullah untuk masuk agama Islam. Mari kita teladani sifat Nabi yang selalu penuh kasih sayang. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini diperingati pada tanggal 12 Rabiul Awal yang merupakan hari lahir sang Nabi terakhir setiap tahunnya. Nama Muhammad diberikan oleh sang kakek Abdul Muthalib yang merupakan pemegang kunci Ka'bah. Hari ini sekitar 1402 tahun yang lalu, sosok bayi yang mulia lahir ke dunia. Nabi Muhammad dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan ayah bernama Abdullah. Sesuai riwayat, Nabi Muhammad lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau Amul Fil pada tahun 571 kalender Romawi. Ketika Nabi Muhammad lahir, diriwayatkan Ibnu Sa'ad Ibnu Hanbal Darini menyebutkan cahaya menerangi istana-istana di Rom. Lahirnya bayi yang kemudian menjadi nabi ini merupakan momentum yang disambut penuh keceriaan oleh umat Islam sedunia. Mereka pun memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW dengan ceria dan dengan caranya masing-masing. Umat Islam sempat bingung mengenai hukum memperingati hari lahirnya Nabi. Penyebabnya, Rasulullah sendiri maupun para sahabat tidak pernah mencontohkan peringatan ini. Naskah tertua mengenai peringatan Maulid Nabi adalah karya Jamaluddin Ibnu Al-Ma'mun, putra Al-Ma'mun Ibnu Bata'i, yang pernah menduduki posisi Perdana Menteri pada dinasti Fatimiyah. Karya tersebut dikutip oleh Al-Maqdisi dalam kitabnya Nawais al-I'tibar fi Hitar Misr wa al-Amsar.
Tetapi catatan Al-Maqrisi menyebutkan peringatan Maulid Nabi diselenggarakan pada tanggal 13 Rabiul Awal. Saat itu, Khalifah dinasti Fatimiyah menggelar peringatan Maulid Nabi dengan membagikan 6.000 dirham, 40 piring kue, gula-gula, karamel, madu, dan minyak wijen. Tidak ketinggalan 400 liter manisan dan 100 liter roti. Peringatan itu kemudian selalu digelar pada tanggal 12 atau 13 Rabiul Awal oleh pemerintah. Biasanya diisi ceramah, pembacaan ayat suci Al-Quran, atau pemberian hadiah. Saat dinasti Fatimiyah runtuh oleh gempuran Salahuddin Al-Ayyubi, tokoh utama dinasti Ayyubiyah yang beraliran Sunni, tetap mengadakan peringatan Maulid. Sudah, ya. Peringatan ini dianggap sebagai wadah paling efektif dalam menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan Islam. Selain itu, juga membangkitkan semangat jihad pasukan Islam. Catatan lain menyebutkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW juga digelar pada masa dinasti Ayyubiyah di abad 10 Masehi. Tujuannya untuk memicu semangat mencontoh pribadi Nabi. Kala itu, kondisi umat sedang terpuruk lantaran gempuran pasukan salib. Semangat tempur pasukan Islam pun melemah. Salahuddin sebagai sultan sekaligus panglima perang menggembleng kembali semangat pasukan Islam untuk bertempur melawan pasukan salib. Saat itulah Maulid Nabi dianggap sebagai tonggak kebangkitan umat Islam kala itu. Hingga saat ini, peringatan Maulid Nabi tetap digelar di sejumlah negara. Bahkan di Irak dan Mesir, peringatan ini digelar dengan sangat meriah berupa pesta. Umat Islam di Indonesia sendiri hingga saat ini terus menggelar perayaan Maulid Nabi. Karena Maulid Nabi adalah momentum untuk terus meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Keluarga besar SD Negeri Sutimara, Kecamatan Cilomo, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1442 Hijriah. Dengan sholawat kita mendapat syafaat. Amin. Wassalamualaikum